Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Hari ini akan eh, mengenalkan alat-alat monitoring iklim sebagai tugas praktikum ilmu hutan kota. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Nadia Latsmita, ada Indah Dini, ada Adit Ramadan Mulyasya, ada Ilham Hidayat, ada saya Mahendra Dimitra Ditya, dan ada Nur Adha Mutiara Dita. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Yang pertama ada sangkar ya. Ini adalah sangkar meteorologi yang berfungsi sebagai alat-alat pengukur cuaca tertentu agar terhindar dari sinar matahari langsung dan pengaruh lingkungan. Nah, makanya dibuat ada atap seperti itu. Sangkar ini terbuat dari kayu jati yang dicat warna putih. Kenapa kayu jati? Karena tidak mudah lapuk jika terkena air hujan dan sinar matahari seperti itu. Nah, dindingnya terus diberi jalusi berlapis 2 dan juga atapnya terbuat dari papan kayu juga. Maksudnya agar di dalam sangkar ada sirkulasi udara juga. Nah, sangkar ini ada 4 jenis, yaitu 3/4 sangkar meteorologi dengan ketinggian 120 cm yang ditempatkan pada permukaan tanah gundul. Di dalamnya terdiri dari alat termometer bola basah, bola kering, maksimum dan minimum. Lalu ada sangkar meteorologi dengan ketinggian 120 cm ditempatkan pada permukaan tanah rumput. Di dalamnya terdiri dari alat termometer bola basah, bola kering, maksimum dan minimum. Lalu ada sangkar meteorologi dengan ketinggian 120 cm yang ditempatkan pada permukaan tanah gundul. Di dalamnya terdapat alat Kessner, lalu ada 3/4 sangkar meteorologi dengan ketinggian 20 cm yang ditempatkan pada permukaan tanah gundul. Di dalamnya terdiri dari alat termometer bola basah, bola kering, maksimum dan ya. Lalu ada dry bulb temperature dan wet bulb temperature, atau temperatur bola kering dan temperatur bola basah. Nah, alat ini berfungsi sebagai pengatur temperatur udara. Termometer bola basah adalah termometer biasa, bola kering, dengan bolanya terbungkus dalam kain yang selalu basah oleh air. Nah, kalau temperatur bola kering, yaitu skala suhu yang ditunjukkan oleh termometer bulb, biasanya dengan bulb dalam keadaan kering. Nah, satuannya untuk temperatur bola kering itu yaitu derajat Celcius dan Fahrenheit. Nah, dry bulb temperatur ini memakai prinsip dasar pemurnian zat cair, alkohol atau air raksa yang terdapat dalam termometer. Nah, jika kita ingin mengukur suhu udara dengan termometer biasa, maka akan terjadi perbedaan kalor dari udara ke bulb. Gitu. Karena mendapatkan kalor, maka zat cair yang ada di dalam termometer mengalami pemuaian, sehingga tinggi air raksa tersebut naik. Nah, kenaikan suhu udara ini nantinya akan dikonversikan itu tadi ke dalam satuannya, yaitu derajat Celcius dan atau Fahrenheit. Lalu ada well bulb temperature, yaitu temperatur bola basah. Temperatur ini yang sudah dijelaskan tadi, yaitu bulbnya dilapisi dengan kain basah yang kemudian dialiri udara. Kalau ingin mengukur suhunya, jadi harus dilapisi dengan kain basah dulu. Perpindahan kalor terjadi dari udara ke kain basah tersebut. Kalor dari udara akan digunakan untuk menguapkan air pada kain basah tersebut. Setelah itu baru digunakan untuk
memuaikan cairan yang ada di dalam termometer. Next. Lalu ada PIC, evaporimeter. Ini fungsinya untuk mengukur banyaknya penguapan dari permukaan basah, yaitu kertas filter yang dipasang di PIC ini. Nah, alat ini terdiri dari tabung gelas berskala 0 sampai 30 cc dengan pembagian skala 0,1 cc. Pada salah satu ujung tabung yang terbuka diberi jepitan logam, dan tabung gelas ini diisi air destilasi. Serta tabung gelas dan jepitan logam disisipkan kertas filter dengan diameter 3 cm, bisa dilihat di gambar ini. Gitu. Lalu alat PIC-nya digantung secara vertikal, dan penempatannya digabung dengan Kessler evaporimeter pada sangkar meteorologi dengan posisi ujung tabung tertutup kertas filter diletakkan di bagian bawah. Lalu setelah itu maka dibaca skalanya. Nah, jika terjadi penguapan, air dalam tabung akan berkurang sehingga permukaan air dalam tabung akan turun pada waktu pengamatan. Gitu. Nah, di slide sudah ada ininya, sudah ada skalanya. Gitu. Nah, waktu pengamatannya ini yang terbaik untuk mengukur banyaknya penguapan yaitu biasanya pada 7.30, 13.30, dan 17.30. Ya, selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya yaitu penakar hujan Hellman. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini biasa dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara di udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu, meskipun cuaca dalam keadaan baik atau sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Cara kerja: jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkinya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang diletakkan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per atau pegas. Jika air dalam tabung hampir penuh, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan sistem sifon otomatis atau sistem selang air, air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Bersamaan dengan keluarnya air, tangki pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada pias merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus turun, maka pelampung akan naik kembali seperti di atas. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung garis-garis vertikal.
Ya, cara penggunaan alat penakar hujan Hellman. Yang pertama, buka pintu bagian muka instrumen, kemudian singkirkan pena dari pias, lalu angkat silinder jam perlahan-lahan ke arah vertikal. Yang kedua, putar per jam secukupnya, ambil kertas pias untuk Hellman yang baru, dan tulis tanggal pemasangan kertas tersebut, nama stasiun dan nama observer atau nama pengamat yang bertugas pada saat tersebut di sisi kiri. Yang ketiga, pasang pias pada silinder jam dengan menggunakan alat penjepit pias yang melekat pada silinder. Pada saat pemasangan pias, diusahakan agar pena menunjukkan atau mendekati waktu setempat. Keempat, letakkan kembali silinder pada tempatnya, lalu cocokkan waktu yang ditunjukkan pada pena pias dengan waktu setempat dengan jalan memutar ke kiri, atau ke kanan, silinder perlahan-lahan, tetapi tidak boleh terlalu banyak putaran. Yang kelima, isi pena dengan tinta recorder dengan catatan tinta tidak boleh terlalu penuh. Cukup hanya dengan mengisi 3/4 bagian saja dengan tujuan supaya tinta tidak mudah tumpah pada waktu penggantian pias dan cuaca dalam keadaan lembab. Keenam, ambil air sebanyak 200 ml, kemudian tuangkan ke dalam corong penakar hujan secara perlahan-lahan sehingga air tumpah keluar dan pada pias terdapat garis vertikal dari angka 0 sampai 10. Pada keadaan akhir, pena harus menunjukkan angka 0 pada pias. Pekerjaan harus dilakukan setiap kali sesudah penggunaan pias walaupun keadaan cuaca pada saat itu baik atau hari dalam keadaan cerah, terutama pada musim kemarau. Ya, terutama pada musim kemarau di mana penguapan cukup besar sehingga air pada dasar tabung menguap sampai habis yang akan mengurangi pencatatan curah hujan yang sebenarnya. Ya, berikutnya ada automatic rain gauge atau ARG. Digunakan peralatan automatic rain gauge atau ARG merupakan suatu peralatan pengamatan unsur curah hujan secara otomatis dan merekam data dalam media perekaman yang beroperasi secara kontinu selama 24 jam penuh. Automatic rain gauge digunakan untuk menghitung jumlah curah hujan dalam satuan waktu tertentu secara otomatis dengan bantuan baterai sebagai sumber tenaganya. Oke, baik. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu AWS atau Automatic Weather System. Sebagaimana kita ketahui, jenis instrumen sistem pengamatan cuaca itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengamatan secara konvensional dan secara otomatis. Yang dimaksud dengan pengamatan secara konvensional itu pengamatan menggunakan alat-alat dengan masih konvensional, dan sebagian besar instrumen yang digunakan itu berupa mekanik dan masih non-elektrik, dan datanya itu dikumpulkan secara manual. Nah, sedangkan pengamatan secara otomatis atau sering dikenal sebagai istilah automatic weather station ini merupakan alat yang digunakan saat ini. Nah, AWS ini merupakan alat memantau cuaca otomatis yang merekam parameter-parameter cuaca seperti suhu, udara, kelembapan relatif, curah hujan, kecepatan, dan arah angin. Tekanan udara dan radiasi surya pun diukur juga dengan sensor elektrik dengan langsung menyimpan data tersebut secara digital. Keunggulan dari
alat ini yaitu data langsung disajikan data pengamatan seperti iklim dan cuaca langsung disajikan secara otomatis dan kontinu. Namun dari kelebihan alat tersebut terdapat kekurangan pada beberapa jenis AWS seperti tidak tersedianya informasi lama penyinaran jam atau jam per hari. Bisa di next. Selanjutnya masih sama, yaitu AWS. AWS ini merupakan Agroclimate Automatic Weather System. AWS ini merupakan peralatan cuaca otomatis yang mencatat berbagai parameter sensor. AWS ini merupakan satu alat yang digunakan BMKG sebagai stasiun pemantau cuaca dan agroklimat otomatis. Alat ini mengamati unsur-unsur cuaca secara otomatis. Untuk pemanfaatannya itu biasanya ke sektor pertanian. Peralatan observasi agroklimat otomatis menghasilkan data agroklimat di lokasi tersebut dan sekitarnya, yang pengolahannya memang berfokus pada sektor pertanian. Adapun unsur-unsur yang diamati yaitu seperti kelembapan udara, lama penyinaran matahari, arah dan kecepatan angin, kadar tanah, dan suhu rata-rata. Selain itu, terdapat fitur pendukung seperti sensor. Adapun sensor yang digunakan yaitu sensor untuk curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, lama penyinaran matahari, kadar air tanah, dan lain-lainnya. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Bisa di next untuk pemateri selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu Campbell Stokes. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur lamanya penyinaran matahari dalam satu hari. Untuk prinsip kerja dari Campbell Stokes ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke dalam celah mangkuk. Kemudian akan meninggalkan jejak bakar sesuai dengan posisi matahari saat itu. Nah, kemudian jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini disebut sebagai lamanya penyinaran matahari bersinar dalam satu hari. Untuk satuannya yaitu jam atau menit. Dan untuk waktu pengamatan yang digunakan oleh Campbell Stokes ini dilakukan pada pukul 8 pagi hingga 16 atau selama 8 jam per true solar day. Bisa dilanjut. Untuk yang selanjutnya yaitu anemometer. Memiliki fungsi untuk mengukur arah dan kecepatan angin rata-rata selama periode waktu tertentu. Kemudian untuk cara kerjanya itu melalui hembusan angin yang mengenai baling-baling pada perangkat tersebut. Kemudian baling-baling pada anemometer ini digunakan sebagai alat reseptor atau yang menangkap suatu rangsangan berupa hembusan angin. Kemudian setelah baling-baling berputar, maka hal ini akan menggerakkan sebuah alat yang mengukur kecepatan angin yang berhembus melalui baling-baling tersebut. Untuk satuannya sama seperti kecepatan, biasanya menggunakan kilometer per jam. Bisa di next. Untuk yang selanjutnya yaitu HP sampler atau high volume sampler yang merupakan alat yang digunakan untuk mengambil sampel SPM atau suspended particle matter. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu mengisap udara yang mengandung partikel melalui kertas filter dengan motor kecepatan tinggi. Kemudian debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Kemudian dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga diperoleh konsentrasi debu dan partikel-partikelnya dengan satuan gram. Kemudian HP sampler ini dioperasikan setiap 6 hari sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bisa di next. Ya, selanjutnya adalah gun Bellany. Gun Bellany digunakan untuk mengukur pemanas bumi
oleh matahari. Semakin besar selisihnya, maka semakin banyak panas yang diserap oleh bumi, atau bisa juga digunakan untuk mengukur penguapan pada permukaan. Cara kerja alat ini adalah sewaktu memasang alat di pagi hari, alat harus dibalik dan dikembalikan, sehingga permukaan air dalam tabung mendekati angka 0. Lalu, air dalam alat volumenya akan konstan, dan bila terkena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Cara hitung alat ini bisa menggunakan satuan kalori per Langley atau dengan Joule. Selanjutnya, yaitu barometer, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat tertentu. Dalam aplikasinya, suatu barometer digunakan untuk memprediksi cuaca beberapa jam yang akan mendatang. Fungsi utama barometer adalah sebagai alat untuk mengukur tekanan udara. Namun, masih ada kegunaan yang lebih spesifik tergantung dari jenisnya, yaitu seperti jenis barometer air laksa dapat melakukan pemantauan dan penghitungan apakah udara memiliki potensi dalam menyebabkan badai. Untuk jenis barograf berfungsi untuk meneliti iklim jangka panjang yang melingkupi suatu wilayah, dan jenis barometer aneroid yang berguna untuk membaca perubahan yang terjadi pada tekanan udara atau atmosfer. Next. Untuk prosedur kerja barometer air laksa, yaitu alat diposisikan dengan tegak menggunakan bantuan reservoir yang terlebih dahulu diisi dengan air laksa. Lalu, bagian tabung yang kosong akan menghasilkan efek vakum. Proses pengukuran tekanan udara akan dimulai saat air laksa menunjukkan pergerakan. Apabila air laksa lebih berat dibandingkan tekanan udara di luar, maka level air laksa dalam tabung akan mengalami penurunan. Apabila tekanan air laksa lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, maka akan mengalami kenaikan level dalam tabung. Selanjutnya, prosedur kerja barometer aneroid. Strip pada kedua sisi lempengan logam aneroid dihubungkan ke aliran listrik, sebab jenis ini memiliki bentuk berupa cakram tipis dari logam. Selanjutnya, pembacaan tekanan udara terjadi apabila terjadi variasi jarak antara dua strip pada lempengan logam. Apabila terjadi kenaikan maupun penurunan tekanan udara, maka lempengan logam akan ikut memuai atau menyusut. Selanjutnya adalah panci penguapan yang merupakan efek gabungan dari suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, dan sinar matahari terhadap evapotranspirasi pada tanaman referensi. Masalah yang umum pada suatu panci penguapan yaitu pada tingkat penguapannya akan berbeda pada suatu lahan yang berumput, tergantung pada karakteristik tempat dan keadaan cuaca atau iklimnya. Prinsip penggunaan alat ini adalah panci dipasang di lapangan terbuka, panci diisikan dengan jumlah air yang diketahui, luas permukaannya diketahui, di dalam air diukur secara rutin, air dibiarkan menguap selama 24 jam, misalnya diukur pada jam 7 pagi, apabila ada hujan diukur secara bersamaan. Setelah 24 jam, air yang tersisa kedalamannya akan diukur. Jumlah evaporasi persatuan waktu, perbedaan kedalaman dua keadaan air diukur. Hasilnya adalah evaporasi panci, yaitu EPAN dalam milimeter per hari. EPAN dikalikan dengan koefisien panci untuk mendapatkan nilai ETO. Selanjutnya. Baik, alat selanjutnya yaitu termometer tanah gundul dan tanah berumput. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada kedalaman 0, 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm pada media tanah gundul dan tanah berumput. Prinsip kerja alat ini bekerja berdasarkan proses pemuaian. Jika suhu naik, maka air raksa dalam reservoir akan naik. Cara kerja alat termometer ini terdiri dari 7 buah alat yang pada bagian bawahnya ditanam dalam tanah. Apabila alat ini terkena sinar matahari, maka suhu tanah akan naik dan menyebabkan air raksa dalam reservoir termometer akan naik dan menunjukkan skala pada pipa. Waktu pengamatan alat ini pada termometer berumput yaitu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, sedangkan pada termometer tanah gundul diukur pada pukul 7.55, 13.55, dan 17.55 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yaitu alat aktinograf. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari total.
Waktu pengamatannya yaitu dimulai pada pukul 6 waktu setempat saat matahari belum bersinar. Cara penggunaan aktinograf, yaitu yang pertama, aktinograf diletakkan pada permukaan datar atau rata-rata kurang lebih 150 cm di lapangan terbuka. Posisi bimetalik aktinograf diatur sedemikian hingga persegi panjang searah utara-selatan dan kaca jendela ke arah timur. Lalu buka cover atau penutup alat dan lepaskan drum clock dari shaft-nya. Lalu pasang kertas pias, sisi pias tetap terhimpit di penjepit drum clock. Hidupkan sistem drum clock, pasang drum clock kembali pada tempatnya. Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Pada hari berikutnya, ulangi langkah-langkah sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih. Itu tadi pengenalan alat pelat dari kelompok kami, kelompok 13. Tadi contohnya ada AWS, AWS, terus ada barometer, terus ada sangkar meteorologi, seperti itu. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi pengenalan alat dengan baik. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.